Apa boleh buat? Ayo kita bertanding, Papa, Mama. Hah? Nobita. Nobita? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Riang TV. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Para penggemar kartun Jepang atau anime wajib mengetahui sejarah anime, mulai dari awal perjalanannya hingga sampai mewabah ke Indonesia. Kau di dalam lukisan itu. Da Vinci, tersenyumlah. Kau di dalam lukisan itu. Beragam tontonan yang dapat dinikmati hingga saat ini memiliki kisah yang panjang, ternyata turut memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri perfilman negeri matahari terbit tersebut. Anime yang bermula dari gambar gerak berkualitas sederhana hingga menjadi animasi grafis berkualitas tinggi tentu tak semudah itu perkembangannya. Nah, kita lihat bagaimana sejarah anime itu dibuat. Segera kayak aku loh ini. Kata anime tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter katakana yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris animation dan diucapkan sebagai animation. Oh, begitulah. Anime pertama kali dibuat pada tahun 1907 dengan durasi gambar bergerak selama 3 detik. Yang menampilkan sosok anak laki-laki memegang dan mengangkat topi sebagai tanda hormat. Nah, 10 tahun setelahnya, pada tahun 1917, muncul sebuah karya animasi bisu dengan durasi 5 menit oleh Oten Shimokawa melalui anime berjudul Himokawa Mukuzo Genkan no Maki. Duh, ribet juga nih susah namanya ya. Ya, ini animasinya lumayan panjang sih ya. Dari yang kemarin ini 5 menit. Kemudian tahun 1927, Amerika Serikat hadir dengan film animasi bersuara. Nah, di tahun yang sama Jepang melakukan hal serupa juga tuh. Jepang menciptakan karya anime Naburo Ofuji yang telah berkembang menjadi film animasi singkat lengkap dengan lagu dan suaranya. Sejak saat itu Jepang serius dalam mengembangkan karya anime dan terus berkembang hingga pada zaman Perang Dunia Kedua. Dua karya seperti Momotaro no Umiwashi 1943 beserta sequelnya Momotaro Umi no Shinkai 1945 hadir sebagai film animasi propaganda berdasarkan hasil adaptasi cerita legenda terkenal Jepang. Terus berkembang, akhirnya perjalanan anime mencapai pada kepopulerannya yang luas, seperti anime Astro Boy karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Bahkan Astro Boy ini menjadi anime Jepang pertama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat pada saat itu. Astro Boy menjadi gerbang besar membuka anime Jepang menjadi marak diproduksi dan semakin banyak yang mengetahui. Tak heran jika hingga sampai sekarang anime dan manga merupakan 2 produk andalan Jepang yang paling berpengaruh ke seluruh dunia. Lalu bagaimana sejarahnya hadirnya anime yang ada di Indonesia? Mau tahu teman-teman, inilah sejarah hadirnya anime di Indonesia. Anime Jepang mulai masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1970-an. Namanya Wanpaku Homo Kashi Kumu Kumu, merupakan anime 26 episode yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI. Di Indonesia sendiri perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat
muncul satu persatu stasiun televisi baru swasta yang menghiasi televisi tabung rakyat. Seiring dengan kemunculan stasiun swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti serial Doraemon dan Nobita. Sama aja ya, Doraemon sama Nobita tuh, dodol. Hah? Apa? Nobita dapat nilai 100? Doraemon ini yang disiarkan setiap minggu pagi tak menyangka respon masyarakat Indonesia begitu luas dan sangat luar biasa pada waktu itu untuk menyambut tontonan film Doraemon ini. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa gemar mengikuti anime dan ikon robot lucu menggemaskan yang punya pintu kemana saja. Tahu saya itu baling bambu. Nah, tak mau ketinggalan menyusun popularitas Doraemon pada 1995, Indosiar didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap minggu pagi. Ini tandingan Doraemon juga pada waktu itu ya. Film anime ini kebanyakan diadaptasi dari manga atau komik, namun ada juga beberapa film anime yang tidak juga diadaptasi dari manga. Di era awal tahun 2000-an, SCTV mulai mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan dari Senin hingga Jumat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yailah, tinggal 2 hari lagi. Sekalian aja itu Sabtu sama Minggunya biar full nonton film Samurai X. Daftar anime yang masuk mulai terus menambah, setidaknya dengan pernah menghiasi layar TV Indonesia. Setelahnya yakni Let's and Go, ada Chibi Maruko-chan, ada Hamtaro, ada Pimen, ada One Piece. Tuh, siapa yang senang One Piece tuh angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, saya nggak angkat tangan. Maksud akan ngacung gitu, ngacung jarinya. Nah, Crayon Shinchan juga menghiasi di perfilman yang ada di Indonesia juga. Ada Yu-Gi-Oh dan Beyblade. Siapa yang suka Beyblade? Nah, kalau di sininya apa sih ya? Panggalan atau apalah gitu. Ya, begitulah permainannya. Namun di situ juga ada pula Digimon Adventure, Detektif Conan, Inuyasha, Ninja Hattori. Nah, ini keren juga nih, ada lagunya nih. Coba dengarkan baik-baik. Juga ada Pokemon, ada Crush Gear dan Bliss. Kemudian ada film Hachi juga. Film Hachi ini dia mencari ibunya, nggak ketemu-temu sampai sekarang juga. Sampai filmnya habis nggak ketemu-temu juga pula. Film juga tuh. Mama, dimanakah kau berada? Setelah itu juga ada yang namanya Kapten Tsubasa, ada Slam Dunk, ada Nob, ada Hunter x Hunter, ada Ghost of School, ada Weasley, ada Yu Yu Hakusho hingga Naruto Shippuden. Tuh, yang senang Naruto Shippuden pasti paham. Kau di dalam lukisan itu. Da Vinci, tersenyumlah. Kau di Perkembangan anime di Indonesia semakin mewabah dan dibuktikan banyaknya komunitas penggemar anime yang disebut otaku. Namun di Indonesia kerap disebut dengan wibu. Genki na otoko no ko da. Jepang memang tak salah target. Penggemar manga dan anime khususnya yang telah menginjak usia dewasa merupakan pasar yang potensial bagi industri perfilman Jepang.
Saat ini mulai dari serial anime yang memiliki ratusan episode hingga film anime yang disiarkan di layar bioskop, mulai memiliki penggemar setia di tanah air. Nah, selain sudah menamatkan banyak anime, sekarang Anda sudah tahu sejarah anime hingga awal mula kemunculannya di Indonesia, bukan? Mana saja yang merupakan anime favoritmu semasa kecil? Silahkan teman-teman komen di bawah ini. Oke, itulah kisah dan cerita sejarah anime yang ada di dunia ini yang berawal dari negara Jepang. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa Kang Asung sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Next di cerita berikutnya dan kisah pengetahuan berikutnya. Salam pengetahuan dikit.